Jumat 9 Juni 2023, publik dunia digegerkan oleh laporan eksklusif Daily Mail tentang penampakan UFO di Kota Padang, Sumatera Barat yang terjadi 14 tahun lalu. Adalah seorang mantan prajurit marinir Amerika Serikat yang mengungkap kisah mengejutkan yang terjadi pada tahun 2009 lalu itu. Sang marinir bernama Michael Herrera. Dia adalah seorang penembak jitu yang dikirim dalam misi kemanusiaan Angkatan Laut saat terjadi bencana gempa bumi dan tsunami di Sumatera pada tahun 2009. Herrera memendam kejadian aneh ini selama 14 tahun. Dia baru berani membuka kejadian yang dialaminya itu ke publik melalui wawancara eksklusif dengan Daily Mail setelah sebelumnya dia bertemu dengan aktivis UFO Dr. Stephen Greer di sebuah konferensi. Dia bersaksi di bawah sumpah kepada tim investigasi UFO pemerintah serta komite Senat. Kejadian itu terjadi pada Oktober 2009. Herrera sedang menjaga pengiriman bantuan dari udara di sekitar Kota Padang. Bersama 5 anggota marinir lainnya, Herrera diturunkan di bagian timur laut Kota Padang dengan helikopter dan kemudian mendaki ke sebuah bukit untuk mengambil pasokan bantuan yang diterjunkan dari udara. Saat itulah, tiba-tiba dia melihat pesawat aneh berbentuk segi delapan melayang di angkasa. Bentuknya segi delapan dengan piramida di atasnya yang berwarna hitam. Menurut pengakuannya, benda yang mereka lihat itu berukuran sangat besar, sekitar seukuran lapangan sepak bola. Benda itu dapat berubah warna antara abu-abu mate yang sangat terang menjadi hitam mate yang sangat gelap. Benda yang diduga UFO itu berputar searah jarum jam sambil terus berubah warna dan mengeluarkan suara dengungan yang sangat kencang, seperti suara transformator atau ampli gitar. Benda asing itu seperti memiliki sisik di bagian luar yang menutupi seluruh tubuh pesawat. Ketika mereka hendak mendekati benda asing itu, tiba-tiba Herrera dan 5 temannya disergap 8 orang yang mengenakan seragam taktikal kamuflase serba hitam. 8 orang itu juga dilengkapi dengan rompi anti peluru, senapan, dan alat penglihatan malam kelas atas yang biasanya digunakan pasukan elit Amerika. Tapi, tak ada tanda pengenal dari satuan manapun di perlengkapan mereka. Mereka mengacungkan senjata ke arah kami. Kami dapat mendengar suara tuas pengaman senjata mereka lepas. Begitu kata Herrera. Pasukan tak dikenal itu menodong dan mengancam Herrera dan kawan-kawannya. Kemudian mereka mengambil senjata para marinir itu, membuang amunisinya dan kemudian memindai ID militer Herrera dan kawan-kawannya. Dari logatnya, Herrera dapat memastikan pasukan tak dikenal itu adalah orang Amerika. Saat itu, Herrera juga melihat mereka memuat kotak senjata besar dan kontainer dari beberapa truk Ford F-350 ke platform di bawah pesawat itu. Saat 2 truk terakhir selesai membongkar muatan, platform pesawat aneh itu naik dari tanah sekitar 3 meter dan menyatu menjadi satu bagian dengan pesawat induknya. Pesawat aneh itu kemudian naik dan melewati pepohonan lalu meluncur menuju laut dengan kecepatan sekitar 4.000 mil per jam. Setelah pesawat pergi, 8 tentara tak bertanda itu kemudian mengembalikan senjata mereka dan menggiring mereka untuk pergi. Pada awal Desember 2009, Herrera kembali ke Camp Hansen di Okinawa, Jepang. Dia disuruh melapor ke kantor, di mana dia berjumpa dengan seorang letnan kolonel angkatan udara berseragam lengkap tapi tidak beridentitas. Herrera menceritakan bahwa sang perwira tak dikenal itu mengancamnya untuk tidak berbicara kepada siapapun tentang apa yang terjadi, termasuk pada rantai komandonya atau bahkan kepada seorang jenderal sekalipun. Jika tidak, dia bisa masuk penjara atau mati. Sang letnan kolonel kemudian menyelipkan sebuah kertas pada Herrera. Satu-satunya hal yang dapat saya ingat adalah tertulis top secret, sensitive compartment information, dan ada Indonesia di dalamnya. Begitu Herrera menjelaskan. Sampai berita itu diturunkan, belum diketahui jelas apa sebenarnya yang terjadi. Tidak diketahui juga apa hubungan pesawat aneh mirip UFO itu dengan Indonesia. Namun demikian, kejadian penampakan UFO di Indonesia sebenarnya sudah memiliki sejarah yang cukup panjang.
Bahkan orang yang mempercayai adanya UFO di Indonesia bukanlah tokoh sembarangan. Dia adalah Raden Yaakob Salatun, seorang perwira tinggi bintang 2 Angkatan Udara Republik Indonesia. Marsekal Muda Yaakob Salatun adalah pendiri Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Yaakob dikenal sangat mempercayai keberadaan UFO yang menurutnya bisa dijabarkan secara ilmiah. Hingga akhir hayat, Yaakob masih mempercayai keberadaan piring terbang. Riset-riset dan keyakinannya akan benda luar angkasa ini membuat Yaakob Salatun dijuluki sebagai Bapak UFO Indonesia. Dalam buku UFO, salah satu masalah dunia masa kini, terbitan tahun 1982, Yaakob menceritakan sebuah kisah aneh tentang kedatangan makhluk yang diduga alien di Kepulauan Alor pada tahun 1959. Diceritakan awal Juli 1959, penduduk Alor geger dengan munculnya 6 manusia aneh dengan tinggi rata-rata 180 cm, berkulit merah, berpakaian biru tua dengan lengan panjang, dan bisa melompat sangat tinggi. Di Pulau Pantar, para alien ini menculik anak berusia 6 tahun. Tapi anak itu kemudian bisa diselamatkan, namun dia tidak bisa mengingat apapun yang terjadi. Karena meresahkan, satuan polisi di Alor di bawah Komandan Polisi Alwi Al-Hadad kemudian bergerak memburu manusia-manusia aneh itu di hutan sebelah timur Kalabahi, tempat di mana mereka sering muncul. Para polisi dibekali oleh senjata otomatis dari jenis Brand hingga Thompson. Tepat tengah malam, alien-alien itu muncul. Polisi yang panik lalu mulai memberondong mereka dengan tembakan. Tapi kemudian polisi tidak menemukan apapun. Tak ada mayat yang tersisa. Tetesan darah pun tidak ada. Hanya pohon-pohon yang berlubang karena tembakan peluru polisi. Setelah terjadinya insiden yang tak masuk akal tapi nyata di Pulau Alor dan Pulau Pantar ini, kabar mulai menyebar kemana-mana. Warga menjadi sangat heboh dan beredar cerita-cerita sensasional selama berminggu-minggu. Kemudian warga dikumpulkan oleh kepolisian dan ceritanya pun mulai diredam. Karena insiden ini sangat tak mungkin dan tak masuk akal. Pasca kejadian di Alor itu, beberapa tahun kemudian dilaporkan benda asing terbang kembali muncul di Surabaya. Peristiwa itu terjadi saat kampanye konfrontasi Dwi Korah Ganyang Malaysia. Benda-benda asing itu ditembaki oleh pasukan Indonesia dengan meriam penangkis serangan udara. Yang saya ketahui itu, yang sangat menarik perhatian bagi saya, itu saya mulai menulis mengenai piring terbang itu tahun 50-an. Dan ternyata banyak kejadian di Indonesia yang mirip aja dengan luar negeri. Terus terang aja, Indonesia kejadiannya itu ada hal-hal yang unik yang di luar negeri tidak ada. Misalnya tahun 64 kita sedang konfrontasi dengan Malaysia. Itu selama seminggu itu daerah Surabaya itu didatangi UFO ini, dan datangnya itu kalau sudah matahari terbenam dia baru nongol. UFO muncul tepatnya mulai tanggal 18 sampai 24 September 1964. Benda-benda itu terlihat dengan mata telanjang maupun melalui radar pemantau pesawat. Selama seminggu penuh, benda-benda asing ini muncul di daerah segitiga Surabaya, Malang, dan Bangkalan. Ketika itu, radar AURI menangkap puluhan benda terbang tak dikenal yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Angkatan Udara menembaki benda-benda asing itu, tapi tidak ada satupun yang jatuh dan mereka pun menghilang begitu saja. Waktu itu, banyak yang menyangka bahwa benda tersebut adalah mesin-mesin perang terbaru milik Inggris yang diterbangkan dari kapal induk Victorious. Namun hal itu tidak bisa dibuktikan. Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Laksamana Udara Rusmi Nurjadin memberi pernyataan dalam sebuah surat tentang hal ini pada tanggal 5 Mei 1967. Dikutip David Twitchell dalam Global Implication of the UFO Reality, Rusmin menyebut UFO yang terlihat di Indonesia identik dengan yang terlihat di negara-negara lain. Terkadang mereka menimbulkan masalah bagi pertahanan udara kami, dan dengan begitu kami terpaksa melepaskan tembakan ke arah mereka.
Masih dalam buku UFO, salah satu masalah dunia masa kini, Jacob Salatun menuliskan kisah Insinyur Tony Hartono Rusman tentang penampakan UFO di lepas pantai Karawang. Ini adalah foto penampakan UFO yang diambil oleh Tony. 22 September 1975, Tony sedang bersantai setelah makan siang di lantai 3 kompleks menara pengeboran minyak lepas pantai di ladang minyak Arjuna, 83 km dari pantai Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Kejadiannya sekitar jam 3 sore. Tony yang sedang bersantai dikejutkan pada sebuah titik hitam di langit yang menuju ke arah ladang minyak. Bentuk benda terbang itu lonjong dan berwarna merah tua. Pada jarak sekitar 10 km, benda itu menukik tajam lalu menjauh. Lintasannya seolah membentuk garis mirip bumerang. Kebetulan saat itu Tony sedang menyandang sebuah kamera Olympus. Dengan cepat dia segera membidikkan kameranya ke arah benda terbang tak dikenal itu dalam waktu 1 menit. Awalnya Tony tidak sadar bahwa benda yang diabadikannya itu adalah sebuah UFO. Setelah klise film itu dicuci, tampaklah UFO di atas tanker minyak Arko Arjuna. Foto itu kemudian menjadi sangat terkenal di seluruh dunia. Dua tahun sebelumnya, tepatnya tahun 1973, pernah dilaporkan ada penampakan UFO di Bali. Tempatnya di Gunung Agung, Kabupaten Karangasem, Bali. Foto UFO di Gunung Agung ini menjadi foto UFO pertama di atas wilayah Indonesia. Foto UFO ini dibuat oleh seorang wisatawan Jepang bernama Ryo Terumoto. Pada tanggal 17 Agustus 1973, sekitar jam 2 siang, Ryo sedang memotret keindahan Gunung Agung dari dalam mobil. Setelah fotonya dicetak, ia terkejut melihat adanya sebuah benda berbentuk cakram yang melayang di depan gunung tersebut. Fotonya kemudian dimuat di majalah Hito to Nippon terbitan Maret 1974. Ada lagi kisah lain tentang UFO di Indonesia. Kisah itu diceritakan oleh anak sulung Presiden Soekarno, Guntur Soekarno Putra. Dalam sebuah artikel yang dipublish media Indonesia pada 22 Agustus 2020, Guntur menceritakan pengalamannya menjadi saksi UFO yang mendarat di Jalan Sriwijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tepat di sebelah rumah almarhumah Ibu Fatmawati. Dalam artikel itu dia menceritakan kejadian itu terjadi pada sore hari mendekati maghrib. Seorang pembantu bernama Samadi tengah membersihkan ruang latihan Suara Mahardika pimpinan Guru Soekarno Putra. Saat itu, dia melihat di tembok pagar belakang rumah bayangan seseorang sedang bertengger di atas tembok. Dia mengira orang tersebut adalah pencuri yang hendak meloncat pagar untuk masuk ke dalam rumah. Akan tetapi, anehnya Samadi tidak dapat berbuat apa-apa. Dia hanya diam terpaku melongo tak bergerak sedikit pun. Anggota Suara Mahardika yang belum pulang tiba-tiba berteriak karena melihat sebuah piring terbang melayang ke udara dari halaman belakang rumah tempat mereka latihan tadi. Mereka berteriak histeris dan mengejar piring terbang yang melayang ke arah Stadion Utama Gelora Bung Karno. Esok paginya, Guru segera menghubungi Lapan. Hari itu juga, tim dari Lapan yang dipimpin langsung oleh Jacob Salatun datang dan memeriksa seluruh lokasi kejadian, termasuk memeriksa Samadi. Samadi, sang pembantu itu tampak linglung. Dia terkena extraterrestrial syndrome, fenomena sindrom bagi orang yang shock bertemu dengan alien. Saat tim pemeriksa datang, lokasi pagar rumah itu masih penuh dengan radiasi elektromagnetik yang membuat pohon-pohon pisang tetangga belakang hangus terbakar. Peristiwa yang terjadi sekitar tahun 1970-an itu disaksikan lebih dari 3 orang. Menurut Marsekal Muda Jacob Salatun, kejadian ini dapat dikategorikan sebagai peristiwa akurat, benar-benar terjadi dan harus didokumentasikan.